Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dari STKI Pelma Sumangkat dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menerangkan tugas saya, yaitu menjelaskan tentang hadis riwayat Tirmizi nomor 2018 serta hadis riwayat Tirmizi nomor 1977 dan Ahmad nomor 3839. Oke, saya akan mulai. Dalam hadis riwayat Tirmizi ini, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling kucintai di antara kamu dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan yang paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang at-tashtarun, al-mutasyadihun, dan al-mutafaihiqun. Para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, kami mengetahui at-tastarun dan al-mutasyadikun, tetapi apakah al-mutafaihiqun itu? Beliau pun menjawab, itu adalah orang-orang yang sombong. Al-tastarun yaitu adalah orang yang banyak bicara, suka mendominasi pembicaraan, dan menyerobot pembicaraan orang lain, seolah-olah tidak boleh ada yang berbicara selain dirinya. Ini merupakan suatu bentuk dari kesombongan, meskipun orang tersebut tidak menganggap bahwa dirinya sombong. Lalu, apa arti dari al-mutasyadikun? Yaitu orang-orang yang suka memfasih-fasihkan dirinya, meremehkan orang lain dengan bertutur kata menggunakan ungkapan yang mengesankan tingginya ilmunya dan rumitnya pembicaraan. Padahal ia mampu menyederhanakannya, mengajak orang awam berbicara menggunakan bahasa asing, padahal kita tahu mereka tidak memahaminya, termasuk dari akhlak berbicara menggunakan dari akhlak al-mutasyadikun. Begitu pula berbicara dengan istilah teknis ilmiah. Bukan untuk memudahkannya menjelaskan secara sederhana, bukan pula karena kesulitan menjelaskan dengan cara yang lebih mudah, melainkan karena ingin untuk meninggikan diri sehingga tampak merendahkan orang lain. Lalu siapa pula yang disebut dengan al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun ini adalah orang yang bersifat angkuh, jalannya pun dibuat-buat seolah-olah seperti meninggikan dirinya di antara orang-orang lain. Bukan hanya cara berjalannya saja. Ya, bisa jadi ia adalah orang yang Allah Ta'ala karuniain harta melimpah atau ilmu yang luas. Tetapi semua itu tetap tidak layak menjadikannya masuk ke dalam golongan al-mutafaihiqun. Ia duduk dan menunjukkan gestur seolah-olah yang paling paham, paling faqih. Inilah 3 orang yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-tattarun, al-mutasyadihun, dan al-mutafaihiqun. Dan adakah kita termasuk di bagiannya? Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari ketiga-tiganya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada orang yang Allah Ta'ala benci disebabkan perkataan dan sifatnya yang dalam bertutur kata. Ada pula orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membencinya, kecuali jika ia mampu memperbaiki diri dan berubah. Inilah yang perlu kita kenali seraya berusaha melihat pada diri kita sendiri. Adakah kita termasuk di dalamnya? Bahkan sangat mungkin kita memerlukan orang lain untuk menunjukkan kekeliruan kita. Mungkin kita tidak merasa, padahal sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak kita sukai. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1977, Ahmad nomor 3839, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan juga orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Ini beserta dalam hadis riwayat Tirmizi yang lain, yaitu tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berakhlak buruk. Lagi Al-Badzi ini adalah orang yang berbicara dengan akhlak yang buruk, dengan perkataan yang kotor. Ini dibenci dan meski untuk berbicara tentang kebenaran. Sesungguhnya nasihat itu hendaknya disampaikan dengan berpegang teguh pada kebenaran, kesabaran dan penuh kasih.
penuh kasih sayang. Sebagai seorang mukmin, kita tidak pantas untuk berbicara buruk, kecuali bagi orang yang dizolimin. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala karena bicaranya. Boleh jadi ringan melakukannya, tetapi berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, saya rasa penjelasan dari saya itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.